Shalom, senang bisa ketemu lagi, dan pada kesempatan ini bagian saya membahas panutan sejati. Bicara tentang panutan sejati, maka harusnya sebagai seorang Kristen paham bahwa kata atau istilah Kristen muncul dari sebuah kota yang tertulis di dalam Alkitab yang sesungguhnya sebutan Kristen adalah sebuah olokan pada masa itu. Yang mana istilah Kristen dikenakan pada orang-orang yang mengikut Kristus. Akhirnya kita simpulkan secara sederhana bahwa siapapun yang mengaku diri Kristen, maka yang dia harus ikuti adalah satu, yaitu Kristus, nggak ada yang lain. Nah, bicara mengenai panutan, adalah jelas ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Namun di sana ada notis di mana Yesus adalah terang dunia ketika dia ada di dunia. Namun selanjutnya, dia mengimpartasi keberadaannya sebagai terang dunia kepada orang percaya. Sehingga ada narasi yang Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dia katakan, kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Itu artinya, bicara tentang panutan, setiap orang percaya yang mengikut Yesus harusnya hidupnya bisa diikuti bagaimana dia mengikut Yesus. Sesederhana itu. Namun memang krisis identitas itu terjadi semakin zaman ini menua. Ada di dalam Alkitab tertulis satu domba hilang, 99 ditinggal untuk gembala mencari yang satu. Namun di akhir zaman ini domba tersesat itu minim sekali. Justru yang paling banyak adalah domba yang menyesatkan diri. Nah, tentunya kalau saya sebagai jawatan gembala, saya tahu betul. Buat mereka yang menyesatkan diri, ya nggak perlu dicari. Perlunya cuma ditunggu. Semoga masih ada kesempatan untuk kembali. Karena menyesatkan diri dengan tersesat itu berbeda. Mirip seperti istilah korban penyalahgunaan narkoba. Beberapa minggu yang lalu, saya mendampingi BNN di Bandung untuk konferensi Jawa Barat. Di sana dari berbagai tokoh dan ulama ada di sana. Saya salah satu yang mengajukan untuk penggunaan istilah korban penyalahgunaan narkoba hanya boleh digunakan untuk situasi yang pasif. Karena seorang yang dalam keadaan niat, punya uangnya sendiri, pergi ke bandar, menggunakan barang itu, sampai di satu hari overdosis mungkin, atau dia tertangkap, lalu kemudian mencap diri sebagai korban penyalahgunaan. Saya percaya itu tidak fair. Karena korban harusnya pasif, bukan aktif. Nah, kembali ke panutan sejati. Dari narasi yang Yesus bilang bahwa ketika dia ada sebagai terang dunia, saat dia ada di dunia, dan ketika dia mengimpartasi, di forward kepada orang percaya bahwa Anda dan saya adalah terang dunia, maka kita ini dipanggil jadi God representatif, di mana siapa panutan kita kelihatan dari bagaimana Anda dan saya hidup, dan itu tidak bisa diingkari. Walaupun di zaman yang makin kesini agak bingung kadang untuk
bicara soal panutan. Karena saya dalam perjalanan 90 sampai hari ini melayani, melihat bagaimana kekristenan, saya bicara kekristenan dalam ranah gereja kah itu, dalam ranah persekutuan doa kah, dalam ranah komunitas Kristen kah. Para pemimpin mulai melunakkan dirinya untuk membuat kekristenan itu lebih mudah diterima, yang akhirnya bukan bertoleransi, namun berkompromi. Nah, berkompromi ini dimulai dari casingnya, packagingnya, dan parahnya berujung kepada teologinya. Maka dari itu buat Anda yang percaya dengan kata pemuritan, saya jamin hari ini Anda tidak laku. Karena saya menjadi bagian yang tidak laku itu. Karena yang menyenangkan adalah sekarang kekristenan menjadi praktek sihir. Di mana jemaat yang bisa mendatangi hamba Tuhan setelah ibadah lalu kemudian berkata kepada si hamba Tuhan, "Pastor, coba lihat muka saya. Kira-kira Tuhan bilang apa?" Nah, ini demonnya sekarang. Dan dengan seenaknya kemudian terjadilah peristiwa mistis itu. Si hamba Tuhan juga meladeni, lalu kemudian oke, saya akan nubuatkan, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Karena memang itu yang menyenangkan. Tempat kerja yang banyak setannya, sekarang tinggal call pendeta saja, usir sana sini. Sementara ketika kita beritahu yang benar dan kita muridkan, kalau saya bilang muridkan, itu adalah tentang bagaimana sebuah kegiatan yang isinya mengajar orang gimana dia ngikut Yesus, bukan ngikut kita. Tapi memang ini sudah tidak menyenangkan belakangan ini. Ya, PDBK salah satu yang konsen di dalam pemuritan. Terbukti kan? Saya melayani di PDPK itu dari rambut saya ada, sampai rambut saya habis sekarang. Saya ingat ketika dulu awal-awal melayani, seringkali kursi itu kita habis di Wisma Dharma. Namanya masih itu dulu. Kayaknya sebelum pandemi, sebagian datang udah mulai telat, sebagian lagi kursinya kosong. Whatever itu, sekali Yesus, tetap Yesus yang jadi panutan Anda dan saya. Dan yang kita nggak boleh lupakan adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Akhirnya, Anda dan saya dipanggil untuk meneladani Yesus. Dan hidup Anda menjadi teladan untuk banyak orang. Sebagai orang yang meneladani Yesus. Karena itu, ada 3 perkara mengenai panutan sejati. Yang berikut, yang pertama adalah panutan pikiran. Di dalam Yesaya 40, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Panutan melalui pikiran. Bagaimana Anda dan saya berpikir tentang Tuhan. Memikirkan apa yang Tuhan mau Anda dan saya pikirkan. Yang pertama adalah, mari memiliki mercy mindset. Cara berpikir kemurahan Tuhan. Bahwa setiap kita ini dipandang layak oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga tidak ada sesungguhnya yang namanya from zero to hero. Saya pernah dapat topik tema khotbah ini. From
zero to hero. Sesungguhnya di dalam kekristenan yang ada adalah from hero to zero. Karena hidup yang sebelumnya bukan di dalam Kristus adalah tentang kita yang menjadi pahlawannya. Namun ketika Anda dan saya di dalam Kristus, maka kita belajar meneladani seperti Kristus, seperti para rasul, mengosongkan dirinya, supaya Kristus penuh di dalam Anda dan saya. Dan harusnya itu membentuk sebuah dasar pemikiran. Kalau kita ini harus berpikir dengan cara mercy mindset, bahwa Anda dan saya dipanggil sebagai orang benar. Bukan karena melakukan apa yang benar, melainkan karena Anda dan saya dibenarkan. Makanya Anda dan saya disebut sebagai orang benar. Dan kalau hari ini Anda dan saya melakukan apa yang benar, itu bukan supaya benar, melainkan selayaknya lah orang yang sudah dibenarkan untuk melakukan apa yang benar. Karena mercy mindset, pola berpikir, pondasi berpikir, cara berpikir, orang yang paham akan kemurahan Tuhan akan menjadi orang yang be sober, tahu diri di hadapan Tuhan. Orang yang tahu diri di hadapan Tuhan akan menjadi teladan di mana Anda dan saya mengimpartasi rasa tahu diri itu kepada orang lain. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Panutan melalui pikiran, miliki freedom mindset, karena seorang Kristen yang diperhamba hal, perkara, pribadi yang bukan Tuhan. Kamu bukan Kristen. Karena harusnya Anda dan saya adalah orang-orang yang merdeka, tidak terikat apapun selain Tuhan. Nah, ini yang harus Anda dan saya impartasi kepada banyak orang, terutama kekristenan pada masa kini. Karena memang yang ngaku Kristen udah terlalu banyak sekarang. Dulu perintisan gereja itu nggak mudah. Sekarang gereja mirip komoditi. Ya, bahkan 15 tahun yang lalu sudah ada itu cikal bakal apa yang terjadi sekarang. Saya pribadi sempat ditawari pinjaman dari sebuah bank di Jakarta dengan plafon 20 miliar, pengembalian 10 tahun untuk membangun sebuah gereja. Sebetulnya sih bukan bangun gereja, ini sebetulnya bangun bisnis pertunjukan di hari Minggu. Ya. Pokoknya konsepnya seperti apa yang dulu orang-orang Batak tua-tua bilang, pengdo nama ngatur portibion. Pokoknya selama ada duit, dunia ini bisa diatur. Bahkan kalau perlu disuruh pindah itu matahari terbitnya di barat. Ya. Ini Pak Pendeta, pokoknya dananya segini, 10 tahun dikembalikan, diolah saja. Nanti kan bisa balik tuh, lumayan lah. Ya. Tiap minggu persembahan biasa ada perpuluhan bisa dipalak tiap awal bulan, tiap awal tahun bisa palakin buah sulung, ya kan? Udahlah, itu dapat hitungannya. Saya bingung juga nih orang berani ngomong begini, karena buat saya orang ini adalah seorang banker yang nakalnya telat. Heran juga saya, baru ini orang kalau tampil rohani banget, bahkan mungkin dia punya TOEFL bahasa roh, itu tembus 500 apa 5.000 kata kali. Ya. Tapi gini loh, orang-orang yang akhirnya ngaku Kristen, tapi pikirannya terjajah atau pikirannya menjajah. Harusnya Anda dan saya berpola, berdasar dalam berpikir, pikiran yang memerdekakan. Dan kalau kamu tahu firman, firman akan memerdekakan. Anda mau orang lain ikut Yesus melalui Anda, Anda harus ikut Yesus.
Dan kita ngikut Yesus di masa kini adalah Anda dan saya yang ngikut firman-Nya. Nggak ada jalan lain. Nah, yang kedua adalah panutan melalui respon hati. Ini penting. Penting banget. Karena memasuki 2 tahun pandemi ini, para leader di dalam kekristenan banyak mencoreng hal-hal. Kah itu hal-hal yang etis? Kah itu hal-hal yang berbau pengajaran? Saya melihat 2 tahun terakhir ini ada banyak yang tergoncangkan. Semua mengalami goncangan, tapi tergoncangkan atau tidak, itu person by person. Respon hati Anda dan saya, itu menentukan kamu siapa sebetulnya. Karena identitas Kristen yang otentik itu kan tampil ketika Anda tidak tergoncangkan saat digoncangkan. Karena kalau kita kumpul dalam pertemuan ibadah semuanya jadi jagoan. Namun setelah doa berkat, kita kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga kita, kembali ke komunitas kita, kembali ke komunitas sosial. Nah, di sana Anda akan berhadapan hal-hal yang terjadi yang perkara tersebut akan Anda respon. Nah, tindakan, perbuatan yang kita lakukan itu yang tampil. Tapi kan semuanya diolah dari hati. Panutan, respon hati. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati adalah tempat Tuhan mendaratkan rancangannya. Bahkan setiap orang mungkin saja dia tetap menerima kasih Allah, sementara rancangannya menolak dia. Karena kalau ada hal yang Tuhan nggak mau berhenti untuk lakukan adalah Tuhan nggak mau berhenti untuk sayang kepada kamu. Namun rancangannya bisa saja menolak Anda dan saya. Bisa bayangkan, hidup dikasihi Tuhan, tapi ditolak oleh rancangannya. Itu mengerikan. Hati, di mana Tuhan mengenal seseorang, itu bukan dari pencapaian. Tuhan kenal seseorang bukan dari status sosial. Tuhan mengenal setiap personal itu melalui hati. Sampai-sampai seorang Samuel pada masa itu, nabi yang dari kecil mendengar suara Tuhan secara audible. Ini sebetulnya nabi yang paling ngeroh nih, di catatan Alkitab. Walaupun di masa era sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku nabi juga. Nah, di era itu, nabi yang dari kecil biasa dengar suara Tuhan secara audible, ini Samuel. Tapi ketika Tuhan perintahkan dia untuk mengurapi the next king, Israel, dia salah orang bolak-balik. Kenapa? Karena memang panca inderanya mengganggu. Dia nggak jaga hatinya. Sampai-sampai beberapa kali di rumah Isai, dia seperti sedang bermain kuis siapa dia terhadap Tuhan. Abangnya Daud keluar, masuk rumah, nah dia bilang, ya yang ini kan Tuhan. Bukan yang itu, Tuhan bilang. Dia udah ambil gayung tanduk gitu, dia mau guyur, dia bilang, yang ini pasti nih Tuhan. Nah ini nih bagus badannya. Nah, bukan yang itu, Tuhan bilang. Sampai akhirnya 1 Samuel 16 ayat 7, narasi ini. Kita kalau baca memang baik-baik nadanya. Tapi sebetulnya ini kan nada agak marah ini dari Tuhan. Tuhan bilang, kau ini pandang seperti orang Israel biasa mandang. Coba pandang seperti aku pandang. Bukan perawakan yang tinggi. Kalian kan udah salah milih raja karena yang kalian lihat perawakannya. Saul itu kan tidak dipilih karena ada otaknya, ada dedikasinya. Tapi karena ada ototnya. Inilah pria Elben pertama di muka bumi di Israel yang dipilih menjadi raja. Karena pada masa itu ada tren politik antar bangsa-bangsa.
yang mana sebuah bangsa diakui sebagai sebuah bangsa apabila bangsa tersebut memiliki seorang raja. Sementara konsep Tuhan untuk Israel itu bukan demokrasi, melainkan teokrasi. Nah, tapi mereka akan coba-coba. Akhirnya dipilihlah pria berotot tapi tak berotak. Anda bisa cek track recordnya Saul di dalam Alkitab, setiap ada perang paling belakangnya. Kalau ada tanggung jawab yang harus dia hadapi, mundur dia. Tapi herannya, ketika disuruh milih, disuruh mengurapi yang Tuhan tunjuk, tetap aja penilaiannya masih pola yang sama. Karena itu, Anda dan saya nggak bisa main drama di hadapan Tuhan. Nah, karena nggak bisa kita main drama di hadapan Tuhan, mari juga kita hidup jadi terang yang kelihatan untuk sesama. Sehingga orang itu bisa lihat Tuhan jelas melalui cara Anda mengikut Tuhan. Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana tertulis, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tempat Tuhan mendaratkan rancangannya memang di hati. Bagaimana orang lain merasakan hidup Anda seperti garam, itu karena Anda melakukannya dengan hati. Tentunya bicara tentang hati, bukan karena Anda jadi bucin, tapi karena Anda melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena sesungguhnya kalau bukan karena hati yang mengasihi Tuhan, Anda nggak akan sanggup merespon segala sesuatu dengan hati dan kemudian termanifestasi sikap yang benar. Karena sikap yang benar itu bukan ditentukan apa yang kita hadapi, tapi hati siapa yang kita mau senangkan. Ya, lagu-lagu lama itu kan dia bilang, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu Tuhan, ku mau menyenangkanmu Tuhan. Ini ngeri-ngeri lagu lama ini. Bentuklah hati ini. Habis kau nyanyi, bukan terjadi mujizat hatimu diubahkan, enggak. Selesai kau nyanyi, Tuhan hadapkan kau kepada situasi, kepada orang-orang yang nyebelin. Nah, di sana sebetulnya orang-orang ini adalah pribadi yang harusnya bisa membantu Anda dan saya supaya hatinya seperti Yesus. Ya. Cuman kadang kita bikin ayat kitab yang baru kan. Ya, gue nih Kristen emang, tapi sabar kan ada batasnya. Entah dari mana itu, Mazmur 703 kali ya. Baru kau bilang, ya sabar ada batasnya. Lu jual, gua borong. Kalau perlu, gua tunggu lu promo. Ya, COD kalau bisa. Ya, nggak bisa begitu. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ngaku Kristen, tapi nggak jelas hati siapa yang mau disenangkan. Karena gini, kalau hati Tuhan yang Anda dan saya senangkan, harusnya kau dan saya sudah nggak peduli lagi dengan perasaan kita masing-masing. Hati kita senang atau tidak udah nggak perlu itu. Yang perlu adalah hati Tuhan yang senang. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saya lanjutkan di Markus 7 ayat 18 sampai 23. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan membuat orang tersebut menjadi musuh Tuhan. Respon hati penting. Karena alasan kita melakukan lebih penting dari hasil yang kita kerjakan. Karena Tuhan memperhatikan alasan Anda melakukan sesuatu. Hasil nggak terlalu penting bagi Tuhan. Proses dari sesuatu yang dihasilkan. Proses. Itu yang penting bagi Tuhan. Saya tidak berpesan nikmati proses. Proses jangan kau nikmati. Proses harus kau hormati. Karena orang yang menghormati proses tidak akan membiarkan peluang proses itu lewat begitu saja. Dia akan hadapi peluang itu dengan fokus menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan yang disenangkan menjadikan forward, panutan untuk banyak orang mengikut Tuhan seperti kamu mengikut Dia. Nah, berikutnya, yang terakhir, panutan integritas. Panutan integritas, di mana kita ini jadi orang yang sama ketika nggak ada orang yang lihat kita. Saya 2 minggu yang lalu baru prihatin. Ada sebuah gereja yang langganan ngundang. Si gembalanya ini ya, ini memang agak Kristen kadrun lah ya. Hanya memang unik juga karena dia jadwal saya cukup banyak di situ. Sementara pemahaman teologis kita berbeda. Mungkin saya ditaruh di situ khotbah untuk menyeimbang. Ini orang yang, waduh, pokoknya kalau udah ngobrolin Tuhan sama dia, kayaknya gue paling belakang deh. Dia udah yang paling dekat gitu, duduknya sebelahan gitu sama Tuhan. Nah ini dia yang ngerinya. 2 minggu yang lalu terbongkar. Pelecehan seksual dengan beberapa orang. Chattingnya di screenshot. Dan itu tragisnya memang ke forward ke banyak orang. Bagaimana dia minta foto telanjang dari pemain musiknya, dari singernya. Tapi kalau lihat tampilan mah udah rohani banget. Ya. Panutan integritas. Anda nggak bisa salahin kanan, nggak bisa salahin kiri. Saya pribadi juga tidak punya kapasitas menghakimi kawan ini. Karena biar bagaimanapun, Anda dan saya adalah pendosa yang diampuni. Sesama pendosa yang diampuni, dilarang saling menghakimi. Namun, bukan berarti akhirnya kita menurunkan standar. Karena Anda dan saya dipanggil kan, untuk menjadi panutan sebagai pengikut yang mengikut Kristus. Sehingga makin banyak orang yang ikut Kristus melalui Anda yang mengikut Kristus. Nah, salah satu ukurannya adalah integritas. Di mana Anda dan saya tetap kudus ketika nggak ada orang yang lihat Anda dan saya. Nah, bicara integritas. Di Matius 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes. Saya nggak lagi mau khotbah Natal ya, tapi ini ayatnya, ini yang kita ambil. Ya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bintang. Ya. Orang-orang Majus ini memang ahli perbintangan. Bisa dikatakan opungnya penemu zodiak ya mereka ini. Dan bintang
pada kelahiran Yesus itu menjadi sebuah petunjuk yang mana di dalam Filipi 2 ayat 15 itu kembali berulang tentang bintang. Narasinya berbunyi demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini loh, Anda dan saya pakai kata yang lebih friendly, ditakdirkan untuk jadi bintang-bintang di dunia. Yang pola kerjanya serupa seperti bintang yang mengarahkan orang Majus ke tempat di mana Yesus lahir. Hal yang sama, hidup Anda dan saya menjadi penunjuk arah bagi orang-orang akan siapa Tuhan yang Anda dan saya sembah. Karena memang polanya berbeda di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Di perjanjian lama, di mana Tuhan, di situ umat berkumpul. Nah, kalau sekarang, di mana umat, di situ Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada masa perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal dalam diri orang percaya. Nah, pada masa sekarang, Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Sehingga memang agak lucu kadang-kadang worship leader ini, ya. Ayo Tuhan, kau hadir di tengah kami, kau hadir di tengah kami. Dari tadi ada Tuhan itu. Bahkan di dalam dirinya, Roh Tuhan ada. Karena itu, mari berfungsi sebagai orang yang berpanut pada Kristus, yang kemudian Anda menjadi panutan melalui integritas. Tetap lakukan yang benar, sekalipun situasinya nggak benar. Tetap bangun hubungan setiap waktu. Kalau saya bilang bangun hubungan setiap waktu, tolong jangan abstrak terimanya. Ini saya nggak bicara sekedar Anda berdoa meminta sesuatu, nggak bicara tentang Anda cuma nyanyi-nyanyi doang di dalam saat teduh Anda. Tapi mari mulai sekarang kita meresponi situasi dan kita fokus dengan maunya Tuhan apa ya ini? Maunya Tuhan apa ya itu? Saya ngalamin ini maunya Tuhan itu apa? Ada dua kata yang sebetulnya nggak perlu ada ya dalam hidup orang percaya. Saya tutup ini. Yang pertama, dalam hidup orang percaya itu sebetulnya nggak perlu ada yang namanya pergumulan. Yang kedua, dalam hidup orang percaya nggak perlu ada yang namanya masalah. Kenapa demikian? Karena yang kita sebut masalah adalah segala hal yang unpredictable terjadi di hadapan kita. Tidak terduga. Dan kita bilang kita nggak siap. Ya. Sesungguhnya tidak ada orang yang siap. Tapi Anda dan saya kan sudah diperlengkapi oleh firman. Sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi di luar apa yang Anda bisa prediksi, sesungguhnya itu adalah kemustahilan yang mengantarmu dan saya dengan tindakan yang benar, caranya Tuhan. Anda bisa lihat mujizat. Apalagi pergumulan. Sebetulnya nggak perlu ada juga. Kenapa begitu? Manusia diciptakan pada hari ke-6. Karena hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan menciptakan semua yang diperlukan manusia. Baru kemudian hari ke-6 manusia yang diciptakan. Kok bisa ada pergumulan? Sesungguhnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penjawab doa. Hanya saja,
Karena kita nggak sibuk dengan maunya Tuhan, akhirnya kita sibuk sama maunya kita. Sebetulnya doamu sudah dijawab. Masalahnya, kau suka nggak dengan jawabannya? Kalau kau nggak suka dengan jawabannya, ini yang kemudian beralih sebagai kata pergumulan. Bertahun-tahun kita gumulkan itu. Sampai doa puasa kita, dari puasa Esther, puasa Yusuf, puasa Daud, puasa segala macam, hantu belaut. Bukan karena supaya kita lihat apa yang Tuhan mau, tapi karena kita pengen lihat apa yang kita mau.